Shalom saudaraku, selamat bertemu dalam program Masalah Itu Baik. Saya berharap melalui mempelajari kebenaran firman Tuhan di program ini, kita semua boleh dibentuk untuk melihat masalah-masalah yang kita hadapi adalah baik, merupakan peringatan dari Tuhan supaya kita jangan terjebak ke dalam masalah yang lebih besar. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kepadamu lah hati kami percaya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempelajari tentang masalah yang dihadapi oleh Simson, dan biarlah kiranya masalah yang dihadapinya tidak terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kepadamu hati kami percaya dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, Simson adalah tokoh yang sangat fenomenal. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, saudara. Di sepanjang sejarah Alkitab tidak ada tokoh sekuat Simson. Dia dapat mengangkat pintu gerbang Gaza, bahkan dengan rahang keledai dia dapat membunuh 1.000 orang dalam satu pertempuran, saudara. Namun, sekuat apapun manusia, dia tetap harus berhati-hati terhadap jebakan dosa. Simson tidak berhati-hati, saudara. Dia bermain-main dengan dosa. Dia mencintai seorang perempuan bernama Delila. Kisah ini dituliskan di dalam Hakim-Hakim pasal 16, saudara. Saya bacakan untuk kita lebih dahulu. Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Saudara, sebagai seorang yang sangat kuat, seharusnya Simson sadar bahwa di dalam dirinya ada titik lemah. Kekuatan Simson bukanlah kekuatan yang sempurna. Titik lemahnya adalah pada bagian rambutnya. Rahasia tentang rambutnya yang tidak boleh dipotong itu seharusnya dipegangnya, sebab itulah sumber dari kekuatannya. Namun saudara, Simson mengira bahwa dia bisa mengendalikan diri. Karena itu dia bermain cinta dengan seorang perempuan yang bernama Delila, perempuan Filistin. Padahal pada masa itu dengan jelas bangsa Israel dan bangsa Filistin bermusuhan, dan orang-orang Filistin menaruh dendam, benci, marah, sakit hati karena Simson telah menyakiti orang-orang Filistin, merugikan dan membuat mereka menderita. Namun Simson tidak waspada, saudara. Tuhan mengirimkan 3 kali peringatan, saudara, kepada Simson melalui tindakan daripada Delila, saudara. Delila membujuk Simson untuk memberitahu di manakah rahasia dari kekuatannya. Saudara, dosa itu seringkali menghancurkan kita bukan hanya dengan cara-cara keras, tapi seringkali dengan cara bujukan, saudara. Dosa itu seringkali berbicara di dalam hati kita dan berkata, cobalah lihat. Banyak pria-pria yang terjebak dan hancur rumah tangganya karena dimulai dari chatting-chattingan, ya. Dan itu dia rasa sebagai sesuatu yang enak, ya. Dimulai dari telepon-telepon, ya. Dimulai dari bincang-bincang manis dengan istri orang lain atau perempuan-perempuan yang melakukannya dengan suami orang lain. Dan seringkali dia mengira, aku bisa mengendalikannya. Aku bisa mengendalikannya. Saudaraku,
Inilah yang dialami oleh Simson, saudara. Masalah pertama sudah dialami oleh Simson ketika dia diikat dengan 7 tali busur, saudara. Ya, seharusnya masalah dia diikat. Diikat artinya apa, saudara? Dia mau dibuat tidak berdaya, saudara. Dia mau diperangkap, saudara. Seharusnya Simson sudah sadar, ini perempuan berbahaya. Ya, ini perempuan berbahaya. Tetapi dia tidak sadar, saudara. Cinta itu memperangkap dirinya, saudara. Dia bermain-main, saudara, dengan dosa. Ada satu ilustrasi, saudara, bahwa dosa itu seperti ular, saudara. Waktu seorang memelihara ular kecil, dia pikir dia bisa mengendalikan diri, saudara. Ular tambah besar, saudara, dan dia selalu merasa bisa mengendalikan diri. Banyak orang-orang Kristen tidak waspada. Ya, mungkin dia demi pergaulan, saudara, dia demi menyenangkan teman-teman dia merokok. Demi menyenangkan teman-teman, ya dia mencoba untuk menenggak satu gelas bir, saudara. Dengan hubungan bisnis, saudara, dia pergi dengan kawan-kawannya, dan di situ ada gadis-gadis. Dia berpikir, nggak apa-apa, aku bisa mengendalikan diri, saudara. Itu adalah jebakan iblis. Nah, saudara, jebakan kedua mulai muncul dengan tekanan yang lebih besar, saudara. Yaitu perempuan ini mengikat Simson dengan 7 tali yang baru. Memang Simson yang mengatakan, ikatlah aku dengan tali yang baru. Karena Simson merasa, ini hanya permainan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku semua. Berapa banyak di antara kita yang telah terjebak dengan permainan di HP, saudara. Hanya kadang-kadang, hanya sekedar WA. Ada yang main-main di Instagram, di Facebook, di TikTok, saudara. Dan kita seringkali ngerasa, aku bisa mengendalikan diri. Udahlah 10 menit, 15 menit, setengah jam, saudara. Tapi akhirnya, saudara, semakin hari, saudara, ini permainan-permainan di HP, game-game online, mulanya hanya sekedar demi menyenangkan teman, sekedar hanya Namun, saudara, kita tidak sadar bahwa itu lambat laun mulai menguasai kita, saudara. Mulai ada unsur kecanduan. Hal terburuk dari dosa adalah dosa mudah untuk melekat, tetapi sulit untuk dilepaskan, saudara. Ya, saya sendiri, saudara, beberapa waktu lalu sering sekali berdebat di grup WhatsApp, saudara. Karena saya merasa ini hanya seperti bercandaan dengan teman, ya saudaraku. Dan akhirnya, saudara, semakin hari bercandaan dan akhirnya perdebatan di grup WhatsApp itu, saudara, itu semakin intens, saudara. Kadang-kadang saya tidak sadar, saya sudah menghabiskan waktu di grup-grup ini 2 jam. 2,5 jam, saudara. Padahal saya hanya menggunakan waktu membaca Alkitab kadang-kadang 10-15 menit. Saya seorang pendeta, saudara. Ini sungguh keterlaluan, saudara. Dan, saudara, naik lagi, saudara, godaan perempuan Delila ini sampai pada tahap Simson sudah mendekati rahasianya, saudara. Simson berkata, kalau rambutku diikat, aku akan lemah, saudara. Dan diikat, ini udah masalah lebih besar lagi, diikat rambutnya, saudara. Ya, seharusnya Simson sadar, kerohanianku sudah terancam. Ini apa ini? Perempuan ini terus-menerus merengek-rengek, saudara. Ada masalah di dalam rumah tangga Simson. Tetapi Simson tidak kunjung sadar, saudara. Dia terus bermain-main sampai akhirnya, saudara, Delila mengerahkan kekuatan tertinggi, saudara.
menekan Simson. Masalah itu sangat besar. Seharusnya saudara, ketika masalah sangat besar, Simson seharusnya melepaskan diri, saudara. Saya bacakan untuk kita di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara, ujung dari perjalanan cinta Simson adalah kedua matanya dicungkil, saudara, dan akhirnya saudara Simson mati bunuh diri, saudara. Inilah ujung dari dosa. Dimulai dari cinta, saudara, kepada saudari-saudariku gadis-gadis dan kepada saudara-saudaraku pemuda-pemuda. Jangan jatuh cinta kepada orang yang hidup dalam kegelapan. Jangan pernah. Dengar, dosa ujungnya pasti mematikan, saudara. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan dan semakin dekat kepada kematian. Dalam semua kisah ini, saudara, tidak ada Simson mendekatkan diri kepada Tuhan. Perempuan ini semakin jauh membawanya, sampai akhirnya perempuan ini dengan rengekannya menemukan rahasia apakah yang membuat Simson begitu kuat. Karena itu, saudara, mari timbang setiap hal yang kita suka di dunia ini. Apapun itu, sekecil apapun itu. Saya mempunyai prinsip sangat sederhana, saudara, dalam menjalani kehidupan. Prinsipnya begini, saudara. Segala yang enak besar kemungkinan menghasilkan yang tidak enak. Ibadah, saudara, tidak enak, tapi itu menghasilkan yang enak. Belajar tidak enak, tetapi itu hasilnya enak, saudara. Bekerja keras itu seperti tidak suka kita, tetapi itu hasilnya enak, saudara. Bermain-main, medsos dan lain sebagainya itu enak. Kita kecanduan, kita menikmatinya. Wah, ini enak. Makanan-makanan yang dinikmati, saudara, wah, ini enak. Hubungan-hubungan gelap, saudara, wah, ini enak. Kita tidak mau meninggalkan itu. Dan akhirnya, saudara, itu menjadi malapetaka. Sudah ada mungkin peringatan ke tubuh kita, jangan makan itu, jangan kerjakan ini, jangan buat ini. Mungkin suami-suami sudah diperingatkan istri, mungkin istri-istri sudah marah di rumah karena kebiasaan-kebiasaan bapak-bapak, atau mungkin ibu-ibu sudah dimarahi oleh suami-suami karena kebiasaan ibu-ibu. Itu masalah-masalah itu harus menjadi peringatan bagi kita supaya waspada. Jika tidak waspada, saudara, maka itu akan menghancurkan kehidupan kita. Karena itu, saudara, waspadailah. Apapun yang saudara suka, hati-hati.
itu bisa membawa saudara hidup dalam kesusahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, peringatan dari Tuhan sudah 3 kali kepada Simson melalui masalah Delila yang merengek dan mengikatnya. Namun Simson tidak waspada. Dan akhirnya cinta Simson berujung kepada malapetaka. Dia harus mati bunuh diri. Biarlah ini Tuhan menjadi peringatan bagi kami. Jangan ada apapun di dunia ini yang mengikat kami, yang kami cintai, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami melepaskannya, sebab dosa akan membawa kepada kematian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu kembali saudara besok untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kita boleh melihat setiap malapetaka yang kita hadapi adalah baik, supaya kita jangan terjebak ke dalam malapetaka yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.